Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Di mana pada minggu lalu itu kita sudah bahas sedikit tentang kelistrikan. Oke, jadi apa namanya? Pada minggu lalu itu kita sudah membahas hukum Ohm dan hukum satu Kirchhoff. Jadi apa minggu lalu itu kita sudah membahas tentang hukum Ohm. Tulisannya kelihatan terlalu kecil? Terlalu kecil, Pak. Jadi minggu lalu itu kita sudah bahas tentang hukum Ohm. Apa namanya? Mohon videonya diaktifkan ya, diaktifkan nanti di tengah-tengah kalau memang jaringan Anda kurang bagus, Anda bisa mengaktifkan supaya saya bisa lihat Anda. Oke. Jadi apa minggu lalu itu kita sudah bahas tentang hukum Ohm, di mana hukum Ohm ini menyatakan bahwa perbedaan potensial P sama dengan I dikali dengan R. Oke. Dan kita sudah bahas yang kedua, ini hukum satu Kirchhoff, di mana apabila kita mempunyai percabangan, jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Oke. Nama-namaku siapa? Kita juga sudah bahas ini minggu lalu untuk hambatan seri. Hambatan seri itu hambatan penggantinya itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Oke. Kemudian kalau hambatannya dihubungkan secara paralel, sekali lagi mohon aktifkan videonya. Hambatan pengganti C per RP sama dengan C per R1 ditambah C per R2 ditambah C per R3 dan seterusnya. Oke. Itu kita sudah bahas minggu lalu. Nah, sekarang kita akan coba bahas hukum di dalam kelistrikan yang hukum fundamental juga, yaitu hukum 2 Kirchhoff. Oke, jadi hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini menyatakan ini jumlah perbedaan potensial dalam sebuah loop tertutup, ini sama dengan 0. Oke.
maksudnya nanti kita lihat jelaskan dengan contoh. Jadi perbedaan potensial atau biasa kita sigma delta V dalam sebuah loop tertutup ini sama dengan 0. Oke, jadi ini hukum 2 Kirchhoff. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita punya rangkaian seperti ini. Ini V. Nah, di sini misalnya P AB, di sini C D. Nah, kalau misalnya arus mengalir seperti ini, ini kita katakan loop tertutup. Oke, jadi ini kita katakan loop tertutup. Bisa kita ambil arah loopnya seperti ini. Kita start dari sini. Nah, dari sini kita dapat P. Kita start dari sini. Ini V. Nah, kemudian ini kita melewati AB, itu adalah I kali, anggap ini R1, 2. Perbedaan potensial di sini, coba perhatikan, perbedaan potensial di sini, menurut hukum Ohm, itu adalah I dikali dengan R1. Nah, ini minus I dikali R1, dikurang, nah perbedaan potensial di sini, I kali R2, oke, sama dengan 0. Jadi sigma tegangan di dalam sebuah loop tertutup itu sama dengan 0. Oke, jadi coba perhatikan, yang merah itu menyatakan arah arusnya, yang kuning itu menyatakan arah loopnya. Oke, arah loopnya. Jadi kita berangkat dari sini, ini ikuti ini, kemudian di sini PAB, kemudian PCD. Oke. Nah, di sini yang membingungkan kita menerapkan hukum Kirchhoff adalah kapan dia minus, kapan dia positif. Kapan tegangan itu positif, kapan tegangan itu minus. Nah, ini ada beberapa, ini kesepakatan saja, bisa Anda pakai sebaliknya, yang penting Anda konsisten. Oke. Nah, ini ada beberapa kesepakatan. Kalau misalnya ini resistor, nah, kalau arah arusnya ini arah arus, kemudian arah loopnya juga ke sana, nah maka delta P-nya ini kita ambil minus I kali R. Oke, jadi Anda ingat kalau misalnya arah arus searah dengan arah loop, itu minus I dikali dengan R. Nah, sebaliknya, kalau misalnya seperti ini, arah arusnya ke sana, kemudian arah loopnya seperti ini kita ambil positif I kali R. Oke. Nah, kemudian kalau sumber tegangan, nah, seperti ini negatif, ini positif. Kalau arah loopnya ke sana, ini arah loop, ini kita ambil positif P. Oke. Kalau misalnya sebaliknya, ini negatif, positif, arah loopnya seperti ini kita ambil negatif P.
Oke, jadi ini yang harus Anda ingat baik-baik kesepakatan ini. Oke, ini jadi apa? Bisa juga Anda ambil misalnya di sini positif, tapi di sini jadi negatif. Di sini positif, ini negatif. Oke, itu apa? Itu terserah Anda, itu tergantung. Yang penting Anda konsisten. Oke, itu apa? Itu penjelasan teorinya. Coba kita lihat contohnya untuk lebih jelasnya. Oke, misal kita punya rangkaian seperti ini. Kita punya rangkaian seperti ini. Sini P1 10 volt. Ini terlalu kecil ya. Misal kita punya rangkaian seperti ini 10 volt, ini P1, kemudian di sini ada R1, kemudian ini ada R3 di sini. Ini nilainya 40 ohm. Ini nilainya 10 ohm. Kemudian di sini ada R2. R2 ini nilainya 20 ohm. Ini 20 volt. Oke, ini P2. Jadi kita punya dua buah loop tertutup. Oke, jadi coba perhatikan kita punya dua buah loop tertutup. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan Anda absen ya. Yang belum absen, silakan absen. Oke. Pak, Nah, jadi kita ambil arah loopnya yang kita ini coba perhatikan yang warna ini arah loopnya seperti ini. Ini arah loopnya. Oke. Ini arah loopnya sembarang ya. Anda bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Oke, ini loopnya. Kita anggap ini loop 1. Ini kita anggap loop 2. Oke. Nah, kemudian kita misal arus yang mengalir di sini, kita ambil arahnya ke atas. Ini kita sebut I1. Oke, karena di sini tidak ada percabangan, coba perhatikan di sini tidak ada percabangan, maka di sini juga I1. Kemudian arus yang mengalir di R2, ini kita beri nama I2. Oke, arahnya ke sana. Ini di sini arahnya I2. Kemudian arus yang mengalir ke bawah, di sini ini I3. Oke, di sini juga I3. Oke, jadi kita bebas kita mau menamai arusnya itu I1, I2, I3, yang penting kita konsisten dan perhatikan arahnya. Nah, coba perhatikan di titik cabang ini, coba perhatikan titik cabang ini. I yang masuk itu adalah I1 dan I2. Oke, I yang masuk sama I1 dan I2. I yang keluar adalah I3 di titik
cabang ini. Oke, kita namai saja titik cabang ini titik A. Oke, perhatikan titik cabang A. Kan titik cabang A. Ini I yang masuk itu adalah I2 dan I1 sama dengan I3. Oke. Jadi ini adalah ini yang masuk, kemudian ini yang keluar. Oke. Jadi I yang masuk sama dengan I yang keluar. Jadi anggap ini kita punya persamaan ini, anggaplah ini persamaan 1. Oke. Kemudian kita lihat loop 1. Oke. Loop 1 kita misalnya berangkat dari sini. Oke. Kalau kita berangkat dari sini, ini arah loopnya ke atas, berarti di sini positif P. Oke. Ingat yang tadi, kalau arah loopnya seperti ini, yang kita dapat pertama bagian negatifnya, kita ambil positif P. Oke. Jadi kalau kita berangkat misalnya mulai dari sini, berarti di situ adalah P1, kemudian kita lanjutkan, ini di sini ada I1 R1, oke? I1 R1, karena arah arusnya ke sana, arah loopnya juga ke kanan. Nah, lihat yang tadi, kalau arah loopnya searah dengan arah arus, maka kita ambil minus I kali R. Oke, jadi di sini kurang I1 dikali R1. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sini. Kita lanjutkan ke sini. Nah, bagian ini ada I3 kali R3. Arah arusnya ke bawah, arah loopnya juga ke bawah searah, maka kita ambil di sini I3 kali R3 sama dengan 0. Oke. Jadi kita sudah punya persamaan, dua buah persamaan. Kemudian loop yang kedua, nah, kalau kita ini lanjutkan tadi loop 1, ini kita kembali ke titik semula. Kemudian kita loop 2, kita mulai dari sini saja, kita mulai dari sini. Jadi kita bisa memilih kita mulai dari mana. Nah, sana arah loopnya, arah loop searah dengan arah arus berarti I2 kali R2. Berarti di sini minus I2 kali R2. Kemudian kita lanjutkan loopnya. Ini kita lanjutkan. Arahnya ke bawah, arah arusnya ke bawah. Itu ini. Arah arusnya ke bawah, arah loopnya ke bawah. Berarti itu kurang I3 kali R3. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke sini. Nah, ini di sini yang kita dapat pertama negatifnya. Kalau kita dapat pertama negatifnya, berarti dia positif. Berarti tambah P2 sama dengan 0. Oke, kita bisa masukkan nilai-nilainya. P1 10, ini 10 kurang I1 R1 10
I1 dikurang 40 I3. F3 40. Oke. Sama dengan 0. Kemudian yang ini kalau kita masukkan minus 20 I2 kurang 40 I3 ditambah 20 sama dengan 0. Oke. Jadi kita sudah punya 3 buah persamaan. Ini persamaan 1, ini 2, ini 3. Oke, kita punya 3 persamaan ini. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, sekarang kita selesaikan secara aljabar. Nah, persamaan yang ini, bisa kita tulis menjadi 10 I1 dikurang 40 I3 sama dengan 10. Kemudian persamaan yang kedua, bisa kita tulis 20 I2 ditambah 40 I3 sama dengan 20. Oke. Nah, coba perhatikan I3-nya di sini. I3-nya di sini kita ganti dengan ini. I2 ditambah I1 sama dengan I3. Oke, jadi I3-nya di sini kita ganti dengan persamaan 1. Sehingga kita dapatkan 10 I1 ditambah dikurang 40 I1 ditambah I2 sama dengan 10. Oke, ini tinggal dimasukkan saja. 20 I2 dikurang tambah 40 I1 ditambah I2 sama dengan 20. Oke, kita lanjutkan. Ini persamaan di atas bisa ditulis yang paling kanan itu jadi 10 I1 50 I1. Jadi 10 ditambah 40 I1. Oke, jadi kita bisa tulis 50 I1 ditambah 40 I2. Oke. Ini sama dengan 10. Kemudian 40 I1 ditambah I2-nya 20 ditambah 40 kali I2 tambah 60 I2 sama dengan berapa? Sama dengan 20. Oke. Ini kita bisa selesaikan, ini dikali 4, ini dikali 5 supaya sama. Ini kita dapatkan 200 I1 ditambah 160 I2 sama dengan 40. Yang di bawah kita kali 5, jadi 200 I1 ditambah 300 I2 sama dengan 100 dikali 5. Oke, ini kita kurangkan. Kalau ini dikurang, I1-nya habis, I2 jadi minus 140, I2 sama dengan minus 60. I2 sama dengan
60/40. 140 ini sama dengan 17, kita tulis saja 6/14. Oke, Anda bisa kalkulator sendiri. Nah, kita punya I2 sudah diketahui. Kita bisa kembali ke persamaan 50 I1 ditambah 40 I2. Nah, 40 I2 yang ini, persamaan ini. Oke. Cuma I2-nya kita ganti menjadi 6/14. Oke. 6/14 sama dengan 10. 50 I1 sama dengan 10, ini kurang 17,14. I1 sama dengan minus 7,14 dibagi 50, sama dengan minus 0,1428. Oke. Kita kembali ke persamaan yang pertama tadi. I2 ditambah I1 sama dengan 6 I3. Berarti I3 ini sama dengan 6/14 dikurang 0,1428. Oke. Anda bisa hitung sendiri. Oke. Ini apa namanya? Contohnya menyelesaikan rangkaian dengan menggunakan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Jadi di dalam sebuah rangkaian ini hukum Kirchhoff 1, ini hukum Kirchhoff 2, I kali R sama dengan ini adalah hukum Ohm. Jadi kita sudah memakai ketiga hukum dalam persamaan ini untuk menyelesaikan rangkaian listriknya. Oke. Oke, sebelum kita masih punya waktu 5 menit. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya seperti ini rangkaiannya lebih rumit. Nah, di sini 20 volt. Di sini P-nya kita tidak tahu. Kemudian di sini ada arus mengalir 3 ampere. Di sini R4 sama dengan 4 ohm. Kemudian di sini R3 2 ohm. Sini R2 3 ohm. Sini R1 1 ohm. Oke. Nah, kita ingin menentukan berapa arus yang melewati setiap ini dan berapa tegangannya. Oke, ini. Nah, yang pertama kita lakukan sama yang tadi, kita tentukan dulu arah loopnya. Ini kita beri nama ini loop 1, ini arah loopnya seperti ini loop 1. Kemudian yang ini loop 2, arah loopnya seperti ini. Kemudian ini loop 3, arah loopnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini di titik cabang ini, kita ambil di sini, misalnya di sini kita simbol dengan I2, ini ke sini I3, ke sana
I4. Oke, kita apa? Sembarang sajaannya. Yang penting kita konsisten. Di sini I1. Oke. Nah, coba perhatikan yang pertama kita selesaikan loop 2. Ini loop 2. Nah, kalau kita berangkat dari sini, ini berarti 20. 20. Kemudian di sini I2 kali R3 dikurang I2 kali R3. Kemudian di sini ke bawah. Ini yang ke bawah tadi ini adalah I3 kali R4. Oke, berarti di sini I2 kali R3 dikurang I3 kali R4 sama dengan 0. Saya lanjutkan di sebelah saja. Melanjutkan di sini berarti 20 sama dengan kurang I2-nya sudah diketahui, R2-nya 2 dikurang I3-nya 3, R3-nya, R4-nya 4. Oke, dengan 0. Berarti I2 sama dengan 20 kurang 12. I2 sama dengan ini kurang ini 8, berarti 8 bagi 2 sama dengan 4 ampere. Oke, jadi itu kita sudah. Nah, coba kita perhatikan titik cabang A. Titik cabang A. Cabang A. Nah, di situ I yang masuk itu adalah I2. Ini coba perhatikan di titik cabang A itu yang ini. Ini kita anggap titik cabang A. I yang masuk adalah I2, I3 yang keluar dan I4. Sehingga kita bisa tulis I2 sama dengan I3 ditambah I4. Oke. I2-nya kita sudah ketahui. I4 sama dengan I2 kurang I3 sama dengan 4 dikurang 3. Ini 1 ampere. Nah, coba kita perhatikan loop yang ketiga. Loop 3. Ini I1 R1 dikurang I2 R2. Ini dikurang I4 R4. Oke. Jadi coba perhatikan, ini arah loopnya seperti ini. Nah, I1 arahnya ke sana, I1 arahnya ke sana, arah loopnya ke sana, makanya di sini I1 kali R1 itu positif. I2 kali R2, ini arus yang melewati di sini adalah I2, kemudian di sini I4 kali R2. Oke, itu negatif karena dia arah arusnya searah dengan arah loopnya. Ini I1, ini I1, ini sama dengan I2 kali R2, sorry, R3, 2 kali R2, sorry di sini R3, ini I2-nya 4 kali 2 berarti 8 ditambah 3. Ini sama dengan 12 ampere. Oke.
Kemudian kita lihat loop 1. Nah, loop 1 itu V ditambah I4 kali R2. Jadi ini P-nya. Ini kita ambil arah loopnya seperti ini. Ini I4 arahnya ke sana, arah loopnya berlawanan arah. Berarti I4 kali R2 positif. Oke, positif I4 kali R2. Ini dikurang, ini kurang I3 kali R3. R4 sama dengan 0. V sama dengan, ini I3 kali R4, ini I4 tadi 1, minus 1, pindah ke sebelah 1 kali R2, 3, ini ditambah 4 kali 3. Oke, berarti 12, minus 3 ditambah 12, sama dengan 9 volt. Oke, jadi di sini adalah 9 volt. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan bisa bertanya di grup. Saya akhiri, silakan kerjakan tugasnya. Silakan kerjakan tugasnya, nanti tugasnya saya upload melalui Google Classroom. Oke. Saya sarankan Anda banyak latihan.